Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Wijayati selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik semester 2 dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-temanku sekalian. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Vanistia dengan NIM 4301421005 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar tentang materi kimia organik. Nah, sangat menarik bukan jika kita membahas tentang kimia organik ya, karena penggunaannya ini ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di materi kimia organik ini yaitu tentang alkil halida. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa-apa saja yang ada dalam alkil halida, kita akan mengenal mengenal apa itu alkil halida terlebih dahulu. Nah, sebelum itu sebenarnya alkil halida ini merupakan salah satu bagian dari organohalogen gitu. Nah, di sini ada tipe senyawa organohalogen. Nah, tipe senyawa organohalogen ini ada 3 kategori. Yang pertama ada alkil halida, yang kedua ada aril halida, yang ketiga ada halida vinilik. Nah, jadi untuk alkil halida itu biasanya dilambangkan dengan Rx, di mana R itu artinya untuk menggambarkan gugus gugus alkilnya, dan X-nya itu untuk atom halogen atau halidanya. Nah, untuk aril halida ini biasanya digambarkan dilambangkan sebagai ARX, di mana AR ini merupakan lambang untuk gugus aromatik atau gugus arilnya, dan sedangkan X-nya itu sebagai halidanya begitu. Nah, untuk halida vinilik nih. Halida vinilik ini memiliki gugus halogen yang terikat pada karbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, selanjutnya jadi apa itu sih atom-atom halogen gitu ya, teman-teman? Kok dari tadi itu saya mengucapkan atom halogen, atom halida gitu. Nah, jadi yang termasuk dari atom halogen itu ada fluoro, ada F, Cl, Br, dan I. Nah, yang dilambangkan dengan X gitu. Nah, di sini ada contoh senyawa alkil halida atau Rx, di mana ada CH3, CH2I. CH3 dan CH2 ini merupakan gugus alkilnya, dan I ini merupakan gugus halidanya. Ini namanya adalah iodoetana. Nah, kenapa namanya adalah iodoetana? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada subbab tata nama alkil halida. Nah, di sini ada aril halida. Yang tadi telah disebutkan bahwa aril halida itu merupakan sebuah gugus aromatik yang berikatan dengan gugus alkil. Sebuah gugus aromatik yang berikatan dengan gugus halida atau halogennya. Ya, di sini ada bromobenzena, di mana ini benzena ini merupakan gugus aromatiknya dan bromo ini merupakan gugus halogennya atau gugus atom halogennya gitu. Nah, di sini ada contoh dari halida vinilik. Nah, di mana halida vinilik itu tadi kan gugus halogen yang terikat pada karbon atom C gitu ya. Nah, di sini ada gugus halogennya berupa Cl dan di sini ada ikatan rangkap. Ini namanya adalah kloroetena. Nah, kita mulai memasuki apa itu alkil halida. Apa itu alkil halida, teman-teman? Nah, jadi alkil halida itu adalah senyawa turunan dari alkana yang mengganti salah satu atom H atau lebih dengan halogen, yaitu ada F, Br, Cl, dan I. Nah, jadi jadi alkil halida ini mempunyai sebuah atom halogen X dalam bentuk hibridisasi sp dengan atom karbon. Nah, ikatan karbon dengan halogen atau CX ini bersifat polar ya, karena unsur halogennya ini lebih elektronegatif dibandingkan unsur karbonnya. Nah, di sini ada contoh dari senyawa alkil halida. Nah, di mana sebuah alkana yang berikatan dengan Cl. Nah, ini mohon maaf, bukan hanya Cl saja, tetapi halogen ya.
Nah, di sini halogennya itu menggunakan Cl. Nah, di sini halogennya itu menggunakan Br. Nah, selanjutnya alkil halida ini juga memiliki klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi dari alkil halida ini ada 3. Yang pertama ada alkil halida primer, yang kedua ada alkil halida sekunder, dan yang ketiga itu ada alkil halida tersier. Nah, jadi gimana sih perbedaan antara ketiganya? Lalu kenapa kok ini disebut alkil halida primer, ini disebut alkil halida sekunder, dan ini disebut alkil halida tersier gitu. Nah, jadi perbedaannya itu ketika alkil halida primer itu ketika ada sebuah atom C yang mengikat satu atom karbon dan mengikat unsur halogen. Nah, di sini di contoh ini dapat kita lihat bahwa ini ada atom CH2. CH2 ini mengikat satu atom C dan mengikat unsur halogen. Nah, ini namanya adalah alkil halida primer. Gitu. Nah, untuk alkil halida sekunder itu ketika di mana ada atom C yang mengikat dua atom karbon lainnya dan mengikat halogen juga. Nah, di sini itu CH ini sebagai subjek dari alkil halida sekunder. Nah, si CH ini kan akan mengikat, si CH ini mengikat atom C, dua atom C yaitu yang ini sama ini. Yaitu atom CH ini mengikat atom CH2 dan CH3, dan lalu ada mengikat halogen yaitu berupa Br. Nah, ini namanya adalah 2-bromobutana. Nah, lalu untuk alkil halida tersier nih. Nah, ketika alkil halida primer tadi kan mengikat satu atom C lainnya, dan untuk alkil halida tersier, sekunder tadi mengikat dua atom C lainnya. Nah, kira-kira teman-teman, untuk alkil halida tersier gimana sih? Nah, jadi untuk alkil halida tersier itu ketika ada atom C mengikat 3 atom C lainnya dan mengikat juga atom halogennya. Nah, di sini ada atom C sebagai subjek dari alkil halida tersier. Nah, di sini dia mengikat 1 CH3, ada mengikat, di sini mengikat 3 atom C lainnya, yaitu ada 3 gugus CH3 dan juga mengikat si atom Cl sebagai unsur halogennya gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ketika alkil halida primer itu ketika ada sebuah atom karbon mengikat satu atom karbon lainnya dan juga mengikat unsur halogen. Lalu untuk alkil halida sekunder itu ketika ada atom C yang mengikat dua atom karbon lainnya dan juga mengikat halogen. Dan untuk alkil halida tersier itu ketika ada atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya dan juga mengikat halogen. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki ke subbab yang pertama, yaitu tata nama alkil halida. Nah, seperti sistem tata nama pada senyawa-senyawa lainnya, alkil halida ini juga memiliki tata nama secara sistem Yupac dan juga secara sistem trivial. Nah, untuk sistem Yupac-nya itu, susunannya itu adalah nama halogennya terlebih dahulu, lalu disusul dengan nama alkananya. Nah, aturannya hampir sama dengan penamaan senyawa lainnya, yaitu yang pertama kita menentukan rantai terpanjangnya sebagai rantai induk, yaitu rantai mengandung jumlah karbon terbanyak. Nah, lalu yang kedua, ada tentukan nomor cabang, dan nomor satunya itu dimulai dari yang terdekat dengan gugus halogen. Lalu yang ketiga, jika ada cabang lain selain unsur halogen, maka nomor satunya tetap dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang halogennya. Nah, untuk penulisan cabang ini, nama cabang itu disesuaikan dengan abjad ya. Nah, di sini ada contohnya, ada CH3Cl. Nah, ketika kita menggunakan sistem nama Yupac itu namanya adalah klorometana. Nah, kloro ini merupakan nama halogen, lalu metananya karena ini ada satu atom C, maka nama alkananya adalah metana.
Tuh. Nah, di sini ada CH3CH Cl 2 kali. Nah, berarti di sini CH gugus CH ini mengikat 2 atom Cl di atas dan di bawah. Baik di atas di bawah atau di atas di samping atau di samping di bawah. Tuh. Nah, penomorannya kan dimulai dari yang terdekat dengan gugus halogen, maka ini Cl-nya ini berada pada nomor 1. Jadi namanya adalah 1,1 dikloroetana. Lalu contoh yang ketiga ada CH3, CHBr, CH2, CH3. Nah, di sini ada sebuah gugus CH yang mengikat unsur halogen yaitu adalah Br. Nah, penamaannya itu dimulai dari yang terdekat dengan Br ya. Nah, kalau kita hitung dari kanan, maka BR-nya ini masuk pada nomor 3. Tapi kalau kita hitung dari kiri, maka BR-nya ini akan berada pada nomor 2. Jadi, penamaannya itu, penomoran rantai induknya itu dihitung dari kiri. Gitu. Nah, namanya berarti ada 2 bromo butana. Kenapa butana? Karena rantai induknya itu terdiri dari 4 atom karbon. Nah, untuk contoh yang keempat itu ada CH3, CH2, C, CH3I, CH3. Nah, di sini ada atom C yang mengikat gugus CH3 dan gugus I. Nah, kalau kita hitung dari kanan, itu gugus I-nya itu berada pada nomor 2. Nah, kalau kita hitung dari kiri, berarti gugus I-nya itu masuk pada nomor 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita menghitungnya dari kanan ya, karena harus yang terdekat dengan gugus halogennya. Nah, berarti namanya ini adalah nah, untuk penamaan cabang itu kan sesuai abjad ya. Nah, jadi iodo dengan metil itu kan duluan iodo. Nah, maka namanya adalah 2 iodo, 2 metil butana. Nah, selanjutnya kita memasuki tata nama dengan sistem trivial. Nah, untuk tata nama menurut sistem trivial itu dimulai dari menyebutkan alkil lalu ditambah halogennya dengan akhiran ida. Jadi kalau misal ada kloro, maka namanya adalah klorida. Kalau misalkan ada Br, namanya adalah bromida. Kalau misalkan ada I, namanya adalah iodida. Dan kalau misalkan ada F, itu namanya adalah fluorida. Nah, di sini contohnya adalah CH3Cl. Yang tadi di mana pada yupak itu namanya adalah klorometana, tetapi di sini itu namanya adalah metil klorida. Gugus alkilnya itu adalah mengandung satu atom C yang namanya adalah metil, dan gugus halogennya itu adalah Cl, berarti klorida, namanya adalah metil klorida. Dan untuk contoh yang kedua itu ada CH3, CH2, Cl. Karena gugus alkilnya ini ada 2 atom C, maka namanya adalah etil. Nah, maka namanya adalah etil klorida gitu. Nah, untuk sistem nama trivial ini ada beberapa aturan atau beberapa penamaan. Yang pertama, jika untuk 2 halogen yang terikat oleh 1 atom karbon itu diberi nama gem. Ketika ada 2 halogen yang terikat pada 1 atom karbon itu diberi awal nama gem, atau yang artinya adalah kembar. Dan ketika ada 2 halogen yang terikat pada 2 atom yang saling berdampingan ya. Nah, diberi awalan fis, atau artinya adalah tetangga. Nah, contohnya untuk contoh yang gem di sini ada CH3, CH, Cl 2 kali. Dimana berarti artinya di sini ada ada CH yang mengikat atom Cl2. Nah, ini namanya menjadi gem dikloroetana. Gem dikloroetana. Kenapa? Karena ada 2 halogen yang terikat pada 1 atom C. Berarti namanya adalah gem dikloroetana. Nah, untuk contoh yang fis nih. Di sini ada CH2Cl mengikat berikat CH2Cl, CH2Cl. Nah, di sini kan ada CH2 yang berikatan dengan Cl lalu bertetanggaan atau berdampingan dengan CH2 yang berikatan dengan Cl. Nah, di sini
namanya adalah vis dichloroetana. Vis dichloroetana. Kenapa vis? Karena di sini ada dua halogen yang terikat pada dua atom yang saling berdampingan. Gitu. Next. Nah, di sini ada jika semua atom hidrogennya diganti dengan halogen, maka diberi awalan per. Nah, di sini ada CCl3, CCl3. Nah, di mana seharusnya ini adalah biasanya kan CH3 ya. Nah, di sini H3-nya ini diganti dengan Cl. Ini juga sama, hanya ini diganti dengan Cl. Nah, di sini itu namanya perkloroetana. Perkloroetana. Nah, next, yang kedua kita memasuki subbab tentang reaksi-reaksi pada alkilhalida. Nah, kalau sudah bicara tentang reaksi-reaksi pasti kayak, duh gimana nih, pusing nih gitu ya. Nah, jadi alkilhalida ini memiliki dua reaksi utama, yaitu ada reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Nah, ini ya, untuk reaksi substitusi dan eliminasi dapat kita lihat dari namanya ya. Terus mungkin teman-teman udah bisa menyimpulkan, udah bisa mengira-ngira apa itu reaksi substitusi, apa itu reaksi eliminasi. Nah, reaksi substitusi dari namanya nih, substitusi artinya kan mengganti. Nah, jadi reaksi substitusi itu terjadi di mana satu gugus ini diganti dengan gugus lain atau menggantikan gugus lain gitu. Nah, di sini contohnya ada bromoetana yang direaksikan secara substitusi dengan ion hidroksida. Nah, di sini kan ion hidroksida itu kan elektronegatif. Nah, di sini ada atom C yang elektropositif. Maka OH- ini atau ion hidroksida ini akan bergabung ke atom C yang lebih positif ini dan menggantikan Br. Nah, Br-nya ini melepaskan diri karena dia merupakan gugus pergi yang baik gitu. Nah, jadi posisi Br ini digantikan oleh OH- tadi. Nah, jadi menghasilkan sebuah alkohol. Jadi ini dikatakan sebagai reaksi substitusi karena adanya proses pergantian gugus. Nah, di mana gugus Br ini digantikan posisinya itu digantikan dengan gugus OH ini. Nah, lalu reaksi yang kedua ada reaksi eliminasi. Dari kata namanya eliminasi berarti menghilangkan gitu ya, menghilangkan gitu. Nah, di sini reaksi organik dari produk organik dari reaksi ini adalah alkena, lalu ada unsur hidrogen dan sebuah X yang keluar dari alkilhaldenya. X ini merupakan unsur halogennya. Nah, di sini ada contohnya 2-kloro-2-metilpropana atau T-butil klorida direaksikan dengan ion hidroksida. Nah, di sini itu kan tadi kan menghasilkan sebuah alkena atau sebuah atom karbon memiliki ikatan angka 2 dan menghasilkan sebuah unsur hidrogen dan X. Nah, X-nya yang pertama itu X-nya ini itu keluar karena dia merupakan gugus pergi yang baik, maka Cl-nya ini melepaskan diri membentuk Cl-. ya. Nah, di sini salah satu atom hidrogen berikatan dengan OH- membentuk H2O, senyawa H2O. Nah, karena atom hidrogennya ini keluar atau melepaskan diri, maka si substratnya ini tadi membentuk ikatan tangkap 2 ya. Artinya gini, bahasa sederhananya itu yang awalnya ini CH3 kan keluar satu berikatan dengan OH- membentuk H2O. Nah, kan menjadi CH2. Nah, tangan atau ikatan bekas dari atom hidrogen yang lepas tadi itu digabung menjadi satu dan menghasilkanlah ikatan rangkap 2. Menghasilkanlah sebuah alkena begitu. Nah, di sini subbab ketiga kita lebih spesifik lagi ya, memasuki reaksi-reaksi alkilhalida, reaksi yang lebih spesifik lagi, yang lebih dalam lagi gitu. Nah, yang ketiga ini
merupakan bagian dari reaksi substitusi, yaitu ada SN1 dan SN2 pada alkil halida. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan reaksi SN1-nya terlebih dahulu. Nah, reaksi SN1 ini merupakan reaksi pengionan yang diikuti oleh kombinasi dengan nukleofil. Lalu, laju reaksi SN1 ini lajunya itu berbanding lurus hanya dengan konsentrasi Rx atau si alkil halidanya saja, karena pengionannya merupakan tahap penentu laju. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai tahap pengionan itu merupakan tahap penentu laju? Karena reaksinya itu berjalan dengan sangat perlahan ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada reaktivitas relatif atau kecepatan bereaksi gitu bahasa sederhananya ya. Nah, jadi reaksi alkil halida tersier itu akan bereaksi lebih cepat daripada alkil halida sekunder, dan alkil halida sekunder itu akan bereaksi lebih cepat daripada alkil halida primer, dan alkil halida primer ini akan bereaksi lebih cepat daripada metil halida. Nah, tetapi lazimnya ini secara lazim itu reaksi SN1 hanya bisa dilakukan oleh alkil halida tersier dan alkil halida sekunder. Kenapa? Karena untuk primer dan metil halida ini akan sangat lambat jika bereaksi secara SN1 karena dia tidak bisa membentuk sebuah karbokation ya. Nah, lalu kestabilan karbokation nih. Kestabilan karbokation sebelumnya teman-teman pasti belum bertanya-tanya ya, apa itu karbokation ya. Nah, karbokation itu adalah sebuah atom C yang memiliki muatan positif. Nah, di sini contohnya adalah ini. Sebuah atom C yang memiliki muatan positif. Nah, jadi kestabilan karbokation itu alkil halida karbokation tersier itu akan lebih stabil daripada karbokation sekunder, dan karbokation sekunder itu akan lebih stabil daripada karbokation primer, dan karbokation primer akan lebih stabil daripada metil. Nah, kestabilan karbokation ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah gugus alkilnya. Nah, jadi kenapa sih tersier ini lebih stabil daripada sekunder, daripada primer, dan daripada metil? Nah, jadi karbokation tersier itu kan dari nama tersier. Karbokation tersier itu memiliki 3 gugus alkil. Jadi semakin banyak gugus alkil, maka semakin banyak atom hidrogen yang menyumbangkan muatan positifnya ke atom C. Nah, jadi semakin banyak gugus alkilnya maka akan semakin stabil. Nah, di sini kan tersier itu karbokation tersier kan mengikat 3 gugus alkil, sedangkan sekunder itu mengikat 2 gugus alkil, primer itu mengikat 1 gugus alkil, dan metil itu hanya memiliki gugusnya sendiri, gugus alkilnya sendiri yaitu CH3. Nah, jadi tersier ini lebih stabil daripada sekunder, daripada primer, daripada metil gitu. Nah, yang selanjutnya, naiknya stabilitas karbokation itu menyebabkan naiknya pula laju reaksi SN1 dari sebuah alkil halida. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa alkil halida tersier itu lajunya lebih cepat daripada alkil halida sekunder, primer, dan metil gitu. Nah, untuk nukleofilik yang digunakan dalam reaksi SN1 itu merupakan basa lemah. Seperti misalnya itu ada H2O atau alkohol. Nah, kenapa? Karena reaksi SN1 ini biasa disebut dengan reaksi solvolisis atau penguraian dengan pelarut ya. Jadi nukleofiliknya itu menggunakan basa lemah berupa air ataupun alkohol. Nah, selanjutnya untuk stereokimia. Stereokimia dari reaksi SN1 ini yaitu adalah rasanisasi. Kenapa? Karena serangannya itu dapat dilakukan dari berbagai sisi, baik dari belakang maupun dari depan gitu. Maka stereokimianya itu berbentuk rasanisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari reaksi SN1. Nah, reaksi SN1 di sini ada sebuah alkil halida
dengan 3 gugus alkil. Nah, di sini ada nukleofiliknya. Nah, tahap pertama itu merupakan tahap pengionan atau pembentukan karbokation. Nah, di sini gugus X atau alkyl halida, atau atom halogennya ini syaratnya itu harus merupakan gugus pergi yang baik. Jadi dia akan bisa melepaskan diri nantinya. Nah, di sini tahap pertama itu kan pengionan atau pembentukan karbokation. Nah, di sini atom X-nya ini atau si gugus perginya ini akan melepaskan diri. Lalu terbentuklah karbokation. Karena di sini ada 3 gugus alkil, maka ini namanya adalah karbokation tersier. Nah, si karbokation ini kan bermuatan positif, sedangkan nukleofiliknya itu kan bermuatan negatif. Nah, maka nukleofilik ini akan bergabung ke karbokationnya, membentuk sebuah kombinasi antara karbokation dengan nukleofil. Jadi produk akhir dari reaksi SN1 adalah kombinasi antara karbokation dengan nukleofilik dan sebuah ditambah gugus pergi yang bermuatan negatif gitu. Jadi saya ulangi, reaksi SN1 ini berjalan secara bertahap ya, yaitu yang pertama melepaskan melepaskan diri dari substratnya, lalu membentuk sebuah karbokation. Nah, karbokationnya ini lalu nukleofiliknya ini menyatu dengan si karbokationnya. Nah, terbentuklah gabungan atau kombinasi dari karbokation dengan nukleofilik. Jadi reaksinya itu berjalan secara bertahap, bukan serempak ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada reaksi SN2 atau reaksi substitusi yang kedua ya, yaitu namanya SN2. Nah, di sini reaksi SN2 ini dapat berlangsung pada alkyl halida primer dan sekunder. Nah, mengapa sih alkyl halida tersier itu tidak bisa bereaksi pada SN2? Nah, ia menyebabkan alkyl halida tersier itu tidak bisa bereaksi secara SN2 itu karena adanya rintangan sterik yang menghambatnya. Nah, ketika alkyl halida tersier ini bereaksi secara SN2 itu reaksinya akan berjalan sangat lambat sekali ya. Begitu sama halnya dengan reaksi SN1 ketika alkyl halida primer bereaksi secara SN1. Nah, karena alkyl halida primer itu memiliki kemungkinan kecil untuk membentuk karbokation, maka reaksinya itu akan berjalan sangat lambat. Jadi reaksi SN1 tidak cocok untuk digunakan pada alkyl halida primer gitu. Nah, untuk nukleofilik dalam reaksi SN2 ini menggunakan basa kuat. Basa kuatnya itu OH-, OR-, dan CH-. Nah, kenapa sih kok tidak menggunakan basa lemah gitu seperti reaksi SN1? Nah, jadi alasannya yaitu ketika reaksi SN2 ini menggunakan nukleofilik basa lemah bisa sih, tapi reaksinya itu akan berjalan amat sangat lambat gitu ya. Maka solusinya menggunakan basa kuat gitu. Nah, untuk reaksi SN2 ini merupakan suatu serangan dari belakang yang serempak. Jadi serangannya itu dilakukan secara serempak gitu. Nah, ketika pada reaksi SN1 itu reaksinya berjalan secara bertahap, maka pada reaksi SN2 ini reaksinya berjalan secara serempak atau barengan gitu. Nah, untuk stereokimia nih, stereokimia dari reaksi SN2 ini adalah inversi konfigurasi. Nah, jadi inversi konfigurasi itu terjadi ketika nukleofil itu menyerang dari arah belakang molekul. Nah, ketiga gugus yang terikat pada karbon itu akan berubah posisi menjadi rata dalam keadaan transisi. Nah, kemudian dia akan membalik ya, seperti payung yang membuka terbalik gitu. Nah, peristiwa membalik inilah yang disebut dengan inversi konfigurasi, teman-teman. Nah, untuk laju reaksi SN2 itu lajunya itu berbanding lurus dengan konsentrasi kedua reaksi, yaitu baik dengan konsentrasi alkyl halida ataupun dengan konsentrasi nukleofilnya. Nah, untuk laju relatifnya nih, laju relatif atau kecepatan reaksi ya, bahasa sederhananya itu kecepatan bereaksi. Nah, jadi metil halida ini akan bereaksi lebih cepat daripada
alkil halida primer, dan alkil halida primer ini akan bereaksi lebih cepat daripada alkil halida sekunder. Nah, untuk mekanismenya, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa reaksi SN2 ini berjalan secara serempak barengan. Nah, reaksinya itu mekanismenya itu ketika ada nukleofil. Nah, ini misalkan atom C. Nah, nukleofil ini menyerang dari belakang. Nah, menyerang dari belakang. Nah, ketika nukleofil ini menyerang dari belakang dengan pada waktu yang sama, si atom halidanya itu atau si gugus perginya ini juga akan melepaskan diri gitu ya. Jadi waktu antara si gugus pergi melepaskan diri dengan nukleofil yang menyerang dari belakang itu bersamaan waktunya. Maka dikatakan reaksi belakang yang serempak. Nah, untuk hasilnya itu, untuk produknya itu sama, yaitu kombinasi antara karbokation dengan nukleofil. Nah, di sini ada reaksi substitusi halida alilik dan halida bensilik. Sebelum memasuki reaksinya, saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu gugus alil, apa itu gugus bensil. Nah, gugus alil itu ketika ada CH2 yang berikatan dengan sebuah atom C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, gugus alil inilah yang dikatakan sebagai gugus alil. CH2 ikatan rangkap CH2. Inilah yang disebut dengan gugus alil. Nah, di sini ada alil klorida, berarti sebuah gugus alil yang berikatan dengan klorida. Nah, ada CH2, CH, CH2, Cl. Inilah alil klorida. Nah, lalu untuk gugus bensil itu ketika ada benzena berikatan dengan CH2. Nah, inilah yang dinamakan dengan gugus bensil. Ada benzena, ada CH2. Nah, di sini ada bensil bromida. Berarti ada gugus bensil yang berikatan dengan bromida gitu. Nah, untuk reaksi SN1. Nah, untuk reaksi SN1 itu halida alilik dan halida bensilik ini sama-sama sangat reaktif ya. Nah, ketika ada alil klorida bereaksi secara SN1 dengan H2O, dia akan menghasilkan sebuah alil alkohol. Alil alkohol ditambah dengan Cl-. Ini merupakan atom halogen dari si alil gugus alilnya tadi. Yang Cl yang bermuatan negatif, lalu ada unsur hidrogen atau H+ ya. Nah, untuk bensil alilik ini sama halnya menghasilkan bensil alkohol, gugus pergi yang bermuatan negatif, dan H+. Nah, di sini ada contohnya bensil klorida direaksikan secara SN1 dengan H2O akan menghasilkan bensil alkohol plus Cl- plus H+. Nah, untuk reaksi SN2-nya itu halida alilik dan bensilik, halida bensilik maksudnya, juga bereaksi secara SN2 dengan laju 120 lebih cepat daripada alkil halida primer dan metil halida. Nah, selanjutnya pada subbab keempat kita memasuki mekanisme reaksi E1 dan reaksi E2 pada alkil halida. Nah, di sini ada reaksi E1. Reaksi E1 ini dapat berlangsung pada alkil halida tersier dan alkil halida sekunder. Nah, nukleofilik yang digunakan dalam reaksi E1 ini merupakan basa lemah. Berarti sama ya dengan nukleofilik yang digunakan pada reaksi SN1, yaitu dapat berupa air ataupun alkohol. Nah, untuk laju relatifnya atau kecepatan bereaksinya itu alkil halida tersier akan lebih cepat bereaksi daripada alkil halida sekunder. Dan alkil halida sekunder akan lebih cepat bereaksi daripada alkil halida primer. Nah, untuk tahap 1 atau tahap pengenyonan itu berlangsung dengan lambat. Dan untuk tahap 2 itu penggabungan antara si basa atau nukleofiliknya dengan salah satu atom hidrogen itu akan berlangsung secara cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari reaksi E1. Di sini tahap pertama kan pengionan, berarti terbentuklah karbokation di mana
nanti si gugus perginya atau atom halidanya ini akan melepaskan diri dari substratnya dan terbentuklah karbokation. Nah, setelah itu si basa yaitu H2O ini akan mengikat atau menarik salah satu atom hidrogen dari si karbokation tersebut. Nah, terbentuklah H3O. Nah, ikatan ikatan atau elektron H yang diambil oleh H3 ini akan menyatu dengan ikatan lainnya dan terbentuklah sebuah alkena atau ikatan rangkap. Nah, ikatannya ini menyatu dengan ikatan yang satunya lagi, terbentuklah sebuah alkena atau senyawa karbon dengan ikatan rangkap 2 dan sebuah H3O. Jadi, saya ulangi, untuk tahap reaksi S1 yang pertama itu adalah melepasnya gugus pergi atau Br- dan terbentuklah sebuah karbokation. Nah, di sini lalu H2O ini sebagai nukleofilik ini akan mengikat atau menarik satu atom H dan membentuk H3O. Nah, tangan bekas si atom H yang diambil tadi menyatu dengan ikatan lainnya dan terbentuklah sebuah ikatan rangkap 2 atau alkena. Nah, selanjutnya ada reaksi E2. Nah, reaksi E2 ini berjalan tidak lewat suatu karbokation, tapi langsung serempak. Jadi, sama seperti pada reaksi SN2 yang tadi ya teman-teman, berjalan secara serempak atau barengan gitu. Nah, reaksi E2 ini dapat berlangsung pada alkil halida primer dan alkil halida sekunder. Untuk nukleofiliknya itu sama dengan reaksi SN2 yaitu berupa basa kuat seperti OH-, OR-, dan CN- gitu. Nah, untuk laju relatifnya itu alkil halida tersier itu akan lebih cepat bereaksi daripada alkil halida sekunder, dan alkil halida sekunder akan lebih cepat bereaksi daripada alkil halida primer gitu. Nah, untuk mekanismenya di sini akan saya jelaskan bahwa di sini tahap pertama itu ada si basa atau nukleofiliknya ini akan berikatan dengan atom H. Basa atau nukleofilik akan berikatan dengan atom H. Nah, lalu ikatan elektron CH ini akan menyatu dengan ikatan yang satunya dan terbentuklah sebuah alkena atau ikatan rangkap 2. Nah, setelah itu si gugus perginya atau atom halogennya ini melepaskan diri. Nah, tiga tahap ini berlangsung secara serempak ya, di mana sebuah basa itu berikatan dengan H, lalu di saat itu juga elektron yang ditinggalkan oleh H ini akan menyatu dengan elektron H lainnya dan terbentuklah sebuah alkena, di mana pada saat itu juga si gugus halogennya itu melepaskan diri gitu. Nah, pada reaksi E2 ini akan ada sebuah produk Hofmann, yaitu dalam suatu kondisi produk utama dari suatu dehidrohalogenasi justru alkena yang kurang stabil dan kurang tersubstitusi yang ditimbulkan akibat rintangan sterik. Nah, tadi kan produk utama dari E2 ini kan ada sebuah alkenanya ya. Nah, ketika si produk utama alkena ini itu kurang stabil dan kurang tersubstitusi karena akibat rintangan sterik dan jumlahnya itu sangat melimpah, dan itulah yang dinamakan sebagai produk Hofmann, yaitu produk utama yang berupa alkena yang kurang stabil dan kurang substitusi. Nah, selanjutnya kita masuki faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, setelah kita membahas panjang tentang reaksi-reaksi dari alkil halida, ada reaksi eliminasi, ada reaksi substitusi. Reaksi substitusinya kan ada 2, SN1, SN2, lalu eliminasinya juga ada 2, yaitu E1, E2. Nah, sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi tersebut. Nah, faktor ada 5. Yang pertama itu ada struktur alkil halida. Nah, seperti yang saya bahas tadi kan, untuk reaksi SN1 itu kan hanya cocok digunakan pada
alkilida tersier lebih baik itu digunakan pada alkilida tersier dan alkilida sekunder gitu ya. Nah, itulah yang disebabkan struktur itulah yang mengapa struktur itu mempengaruhi reaksi eliminasi gitu. Untuk reaksi SN1 itu kan lebih baik digunakan pada alkilida tersier dan sekunder. Nah, untuk SN2 itu lebih baik digunakan pada alkilida primer dan sekunder gitu ya. Lalu untuk yang kedua ada sifat nukleofil atau basa. Nah, tadi kan ketika kita sudah saya singgung ya, ada beberapa reaksi yang ketika menggunakan basa kuat itu akan lebih cepat, dan ketika reaksi tersebut menggunakan basa lemah itu akan berjalan sangat lambat, dan ada juga reaksi yang menggunakan nukleofiliknya itu berupa basa lemah gitu. Lalu yang ketiga ada sifat pelarut. Nah, yang keempat ada konsentrasi nukleofil atau basa. Nah, tadi kan laju sebuah reaksi itu ada yang berbanding lurus dengan konsentrasi nukleofil dan ada yang berbanding terbalik dengan konsentrasi nukleofil atau basanya ya. Jadi konsentrasi nukleofil dan basa ini juga mempengaruhi reaksi eliminasi dan substitusi tersebut. Nah, yang kedua ada yang selanjutnya yang kelima itu ada temperatur. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik menurut saya ya, karena di sini kita akan mendapatkan sebuah ilmu baru bagaimana cara membuat senyawa lain dari alkilida. Nah, pasti teman-teman yang suka bereksperimen nih, pasti ini merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu ada sintesis senyawa lain dari alkilida. Jadi dari alkilida ini kita bisa menghasilkan senyawa apa sih gitu ya? Kita dapat menghasilkan senyawa lain berupa apa gitu. Nah, jadi ketika alkilida primer bereaksi dengan OR-, dia akan menghasilkan sebuah ester. Lalu ketika alkilida primer bereaksi dengan OH-, dia akan menghasilkan sebuah alkohol. Lalu ketika alkilida primer dan alkilida sekunder itu bereaksi dengan CN-, dia akan menghasilkan nitril. Lalu ada alkilida primer dan alkilida sekunder yang bereaksi dengan SN-, dia akan menghasilkan sulfida atau tioether. Nah, untuk selanjutnya ketika ada alkilida primer dan alkilida sekunder bereaksi dengan COOR-, dia akan menghasilkan sebuah ester. Lalu ketika ada alkilida primer dan alkilida sekunder dan bereaksi dengan imin, dia akan menghasilkan sebuah alkil iodida. Tuh. Nah, ketika ada alkilida primer dengan alkilida sekunder bereaksi dengan NR3, dia akan menghasilkan sebuah garam amonium. Nah, lalu ketika ada alkilida sekunder dan alkilida tersier bereaksi dengan OR-, dia akan menghasilkan sebuah alkena. Nah, ini merupakan daftar atau tabel dari sintesis senyawa lain dari alkilida, teman-teman. Cukup menarik bukan materinya tentang sintesis senyawa lain dari alkilida ini ya. Nah, ternyata perjumpaan kita usai di sini ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu teman-teman untuk melihat video dari saya, dan mohon maaf jika saya masih belum memberikan materi yang kurang maksimal. Mohon maaf jika materi saya masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.